Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menentukan fungsi apabila salah satu fungsi dan fungsi komposisinya diketahui. Nah, materi ini bisa kalian lihat di LKS halaman 20. Jadi maksudnya di sini kita akan menentukan fungsi f apabila fungsi g dan f bundaran g atau g bundaran f diketahui, atau menentukan fungsi g bila fungsi f dan f bundaran g atau g bundaran f nya diketahui. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang perhatikan contoh yang pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan 4x tambah 5, kemudian f bundaran gx sama dengan 8x tambah 1. Pertanyaannya, tentukanlah fungsi gx. Nah, sebelum kita jawab ini, perlu kita lihat terlebih dahulu fungsi penyusunnya. Ini yang diketahui adalah fx-nya. Pertama ini fx 4x tambah 5 itu termasuk fungsi linier karena pangkat tertinggi x-nya adalah 1. Kemudian komposisinya ini f bundaran gx ini juga fungsi linier karena fungsi tertinggi pangkat tertinggi x-nya itu juga 1. Nah, sekarang kita lihat, kalau hasil komposisinya adalah fungsi linier, sedangkan fungsi penyusunnya adalah salah satunya fungsi linier, maka fungsi penyusun yang lainnya itu juga pasti merupakan fungsi linier ya. Jadi gx ini pasti merupakan fungsi linier. Ini pasti fungsi linier. Nah, sekarang bagaimana menjawab pertanyaan ini? Oke. Salah satu cara yang kita gunakan untuk menentukan fungsi gx ini adalah cara yang lebih universal yang nanti bisa diterapkan pada berbagai macam jenis persoalan yang menyangkut menentukan salah satu fungsi apabila fungsi yang lainnya diketahui dan fungsi komposisinya diketahui. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini. Kita misalkan terlebih dahulu gx, ini misal dulu ya, dimisalkan gx adalah ax tambah b. Ini adalah bentuk umum dari fungsi linier. Nah, sekarang kita akan menggunakan definisi dari komposisi fungsi itu sendiri. F bundaran gx adalah f gx. Nah, f bundaran gx ini diketahui dari soalnya. F bundaran gx adalah 8x tambah 1. 8x tambah 1. Sedangkan f gx adalah, kita harus mengingat kembali definisinya, fgx itu dilakukan dengan cara mensubstitusi gx ke dalam x di fungsi fx, sehingga fgx ini sama dengan 4 gx tambah 5. Perhatikan ini, 4 sama dengan 4, 5 sama dengan 5. Yang berbeda adalah kita mensubstitusi gx ini ke dalam x. Ini x nya diganti dengan gx. Baik, kita lanjutkan. Ini sama dengan 4. Kita substitusi gx tadi dengan pemisalannya ax tambah b tambah 5. Lanjutkan di sini.
ruas kiri 8x tambah 1, ruas kanannya sama dengan 4ax tambah 4b tambah 5. Nah sekarang kita lihat di ruas kanan dan ruas kiri ini disebut dengan analog ya. Analog itu artinya bentuknya mirip. Di ruas kiri ada 8x, di ruas kanan ada 4ax. Di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada 4b tambah 5. Sehingga karena ini adalah sebuah komposisi, ruas kanan dan kiri itu pada prinsipnya sama. Oleh karena itu koefisien pada x di sebelah kiri itu juga pasti sama dengan koefisien x di ruas kanan. Konstanta di ruas kanan itu juga sama dengan konstanta di ruas kiri. Sehingga dapat kita simpulkan 4a ini sama dengan 8. Jadi A sama dengan 8 bagi 4. Kita dapatkan A sama dengan 2. Kemudian yang berikutnya 4b tambah 5 ini sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan 4b sama dengan 1 kurangi 5. 4b sama dengan negatif 4. B nya sama dengan negatif 4 dibagi 4. Dapat B nya sama dengan negatif 1. Nah setelah kita dapatkan nilai A dan B, kita kembalikan ke dalam pemisalan tadi. Kita tadi memisalkan bahwa GX sama dengan X tambah B. Nah kemudian kita substitusi A nya dengan 2 berarti 2X. Kemudian B nya negatif 1 kurang 1 ya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa fungsi GX yang kita cari adalah 2X kurang 1. Oke. Baik, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui bahwa fungsi yang sudah kita tentukan tadi adalah jawaban yang benar? Caranya yaitu kita komposisikan fungsi yang sudah kita temukan tadi dengan fungsi yang sudah diketahui. Jadi yang sudah diketahui tadi adalah fx sama dengan 4x tambah 5. Kemudian fungsi yang sudah kita cari tadi adalah 2x kurang 1. Oke. Jadi kalau fungsi ini kita komposisikan, nanti hasilnya atau fungsinya harus sama dengan 8x tambah 1 gitu. Ini ya. Baik, sekarang kita lihat f bundaran gx ini sama dengan f gx. Jadi sama dengan 4 GX ditambah 5. Oke, substitusi GX nya 4 kali 2X kurang 1 ditambah 5 sama dengan 8X kurangi 4 ditambah 5. Ini sama dengan 8X ditambah 1. Nah, bisa dilihat di sini bahwa hasil komposisinya adalah 8x tambah 1 ini. Ini sama dengan soal yang diketahui tadi, gitu ya. Jadi ini bukti bahwa fungsi yang sudah kita cari tadi ini yang 2x tambah 1 2x kurang 1 ini adalah jawaban yang benar. Baik, untuk contoh yang kedua ini melibatkan fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nah sekarang perhatikan bahwa fungsi yang diketahui ini adalah fungsi linier. Gx nya adalah fungsi linier.
sedangkan komposisinya ini adalah fungsi kuadrat. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau fungsi penyusunnya adalah fungsi linier dan fungsi kuadrat, maka komposisinya itu pasti fungsi kuadrat. Atau kalau fungsi yang pertama adalah fungsi kuadrat, fungsi yang kedua fungsi linier, komposisinya juga sama, yaitu fungsi kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini Gx-nya fungsi linier, f bundaran Gx-nya adalah fungsi kuadrat, maka fx-nya ini adalah pasti fungsi kuadrat. Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan fx-nya? Caranya sama dengan yang pertama tadi. Kita misalkan terlebih dahulu fx ini sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Kalau tadi hanya ax tambah b karena itu adalah bentuk umum fungsi linier. Kalau di sini karena fx-nya nanti adalah fungsi kuadrat, maka kita misalkan juga ke dalam bentuk umumnya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, langkah berikutnya kita gunakan definisi dari komposisi fungsi yang sudah diketahui tadi, yaitu f bundaran gx sama dengan f gx gitu. Nah, yang sudah diketahui apa tadi? X kuadrat tambah 7x tambah 9. X kuadrat tambah 7x tambah 9 sama dengan fgx, berarti x di fx ini diganti dengan gx sama dengan a kali gx kuadrat tambah b kali gx tambah c. X-nya diganti dengan tadi x tambah 2 nih, gx-nya x tambah 2, jadi a kali x tambah 2 kuadrat tambah b kali x tambah 2 ditambah c. Kita uraikan. Untuk yang x tambah 2 kuadrat adalah x kuadrat ditambah 4x tambah 4, kemudian ini kalikan faktor tambah bx tambah 2b tambah c gitu. Oke, kita kalikan lagi. Ini semua yang dalam kurung ini kalikan dengan a sehingga menjadi, kayaknya sudah kiri, kita tuliskan dulu, x kuadrat tambah 7x tambah 9 sama dengan ax kuadrat ditambah 4ax ditambah 4a ditambah bx tambah 2b tambah c. Nggak panjang ya. X kuadrat tambah 7x tambah 9 sama dengan ax kuadrat, kita jadikan satu yang sejenis. Ini ax kuadrat, bentuk kuadratnya satu saja, yaitu ax kuadrat. Kemudian yang memuat variabel x ada dua, ini 4ax dan bx. Ini bisa kita jadikan satu menjadi 4a ditambah bx gitu. Jadi kalau kita kembalikan akan kembali lagi seperti awalannya, yaitu 4a kali x, ini 4ax, kemudian tambah b kali x itu bx ini ya. Sisanya kita tulis semuanya apa adanya, tambah 4a tambah 2b ditambah c gitu. Nah, sekarang kita lihat apakah ruas kanan dan ruas kiri ini sudah analog. Untuk
Yang pertama X kuadrat, itu ada X kuadrat. Kemudian yang kiri 7X, di sini ada 4A tambah BX. Kemudian konstanta 9 di situ 4A tambah 2B tambah C. Jadi konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat variabel X gitu ya. Karena sudah analog, maka kita bisa menentukan nilai A, B, dan C. Yang pertama, A ini koefisien X kuadrat yang sebelah kanan ini A, koefisien X kuadrat di sebelah kiri ini tidak ada. Kalau tidak ada begini, ini bukan 0 tapi nilainya adalah 1. Koefisiennya itu 1, tidak dituliskan ya. Kemudian yang kedua 4A ditambah B sama dengan 7 gitu. Nah A nya tadi ini 1, berarti 4 kali 1 tambah B sama dengan 7. 4 ditambah B sama dengan 7, maka B nya itu 7 kurangi 4, B sama dengan 3. Kemudian yang terakhir kita akan menentukan nilai C. 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 9. Substitusikan nilai A dan B. 4 kali 1 ditambah 2 kali 3 ditambah C sama dengan 9. 4 tambah 6 tambah C sama dengan 9. 10 ditambah C sama dengan 9, artinya C nya ini sama dengan 9 kurangi 10, C sama dengan negatif 1. Nah setelah kita menentukan nilai A, B, dan C, kita kembalikan lagi ke dalam pemisalan. Pemisalannya tadi yaitu X sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C nya. A nya adalah berapa tadi? 1, berarti ini 1X kuadrat tambah B nya 3, 3X, C nya negatif 1, berarti kurang 1. Nah ini bisa kita tuliskan dengan X kuadrat tambah 3X kurang 1. Nah ini adalah fx yang kita cari. Sebagai bagian akhir dari materi ini, kalian bisa buktikan sendiri apabila fungsi fx-nya tadi adalah x kuadrat tambah 3x kurang 1, kemudian gx-nya ini adalah x tambah 2, maka f bundaran gx akan sama dengan x kuadrat tambah 7x tambah 9. Kalau jawabannya adalah x kuadrat tambah 7x tambah 9, maka ini membuktikan bahwa fx yang kita cari tadi yaitu x kuadrat tambah 3x kurang 1 ini tadi adalah jawaban yang benar. Kalian bisa membuktikan sendiri.